Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Cafe. Dan malam hari ini di minggu yang baru ini kita coba mau lanjutkan tadarus Alkitab kita dari surat Ibrani ya. Kita sudah memulainya di minggu lalu, sudah beberapa pasal awal kita tadaruskan gitu ya. Dan malam hari ini kita coba lanjutkan. Dan sebelum kita siapkan Alkitab kita di Ibrani pasal yang ke-5 dan juga ke-6, saya mengajak kita semua untuk satu dalam hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh sehat dalam pemberian tangan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami mau membaca Alkitab, surat Ibrani pasal 5 dan juga pasal 6. Tuhan, bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, sambil siapkan Alkitab saudara, kita juga menyiapkan hati kita sehingga dalam waktu beberapa menit ke depan kita diberkati Tuhan
lewat pembacaan surat Ibrani yang kita bacakan dan kita sharingkan di malam hari ini. Siapkan Alkitab kita, saudara ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, kita kemarin berhenti di pasal 5 ayat 10, saudara, karena itu satu perikop gitu ya. Dan hari ini kita lanjutkan coba sisa dari pasal 5 dan langsung masuk ke pasal 6. Semoga kita bisa selesaikan seluruh pasal 6 ini, saudara ya. Dan kita untuk mempersingkat waktu, kita siapkan hati kita baca perikopnya di judul peringatan supaya jangan murtad. Ayat 11 bersama saya, saudara ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, jadi ada teguran keras di sini kepada jemaat Ibrani, jemaat Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi yang lamban dalam mendengarkan. Ya, ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya. Jadi, ditinjau dari sudut waktu, itu dikatakan sebenarnya yang menjadi pendengar atau penerima surat Ibrani ini sudah jadi pengajar. Ya, karena tadi ya, mereka mungkin punya background Yahudi yang sudah kuat, pengenalan akan mestinya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah mereka, itu mereka sudah paham, tapi karena mereka memang lambat mendengar, juga akhirnya responnya tidak cepat gitu ya. Mestinya sudah jadi pengajar, tapi dalam masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dari dasar-dasar kekristenan. Nah, ini yang sebenarnya juga masih terulang lagi dalam kehidupan kita yang Kristen gitu ya, beragama Kristen. Banyak orang yang sudah sejak lahirnya Kristen sampai usia misalnya 1/4 abad, pertengahan baya, sampai bahkan menjelang udah manula ya, menjelang menunggu waktunya Tuhan aja gitu ya. Itu dasar-dasar kekristenan itu masih belum kuat. Ya, masih limbung gitu ya. Nah, ini memang menjadi problematika yang kayaknya everlasting gitu ya, ada gitu ya selama bumi ini ada. Jadi banyak orang yang semestinya antara imannya dengan umurnya tuh mestinya berjalan beriringan selaras ya, tapi enggak ya. Banyak orang yang usianya sudah mestinya dewasa, sudah matang bahkan, tapi kata ayat 12 tadi masih memerlukan susu dan nggak bisa makan makanan keras, masih suka bubur, nggak suka makanan-makanan keras. Ini tanda kutip ya, saudara ya, karena memang tadi ya banyak orang yang akhirnya gara-gara itu lamban dalam mendengarkan ya. Karena lamban mendengarkan, maka akhirnya efeknya tadi ya, nggak bisa makanan keras ya, mintanya susu yang enak-enak aja ya, yang enak di kuping, enak di telinga gitu ya, yang enak di hati, enak di perasaan, enak di pikiran ya, itu aja yang dikonsumsinya. Sedangkan yang membentuk hati supaya kuat, tough ya, membentuk pikiran supaya jadi tajam dan juga berhikmat ya, telinga yang dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang benar-benar membangun diri ya, mata yang dipakai untuk hal-hal yang bisa membentuk diri, itu nggak digunakan dengan maksimal ya. Dan ini memang tipikal manusia kalau saya lihat, karena sejak paling tidak di perjanjian baru ini saja sudah menjadi sakit ya kata penulis surat Ibrani, dan faktanya sampai 2021 ini masih saya lihat ya dalam kehidupan konteks kita orang beragama Kristen ya. Jadi kan problemnya sama ya. Jadi ini memang sesuatu yang masif, dan saya berharap saudara yang mengikuti program ini bukan masuk dalam kategori orang-orang yang lamban dalam mendengarkan sehingga akhirnya tadi ya sukanya hanya hal-hal yang lembek-lembek saja kayak susu dan bubur,
tidak suka dengan makanan yang keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, tapi ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Nah, saudara, ini ada terminologi anak kecil lagi ya, tapi jangan dihubungkan misalnya dikomparasi langsung dengan Yesus tadi yang berkata kalau mau masuk kerajaan Allah harus punya sikap seperti anak kecil ini. Ya, tapi penggambaran anak kecilnya ini jelas berbeda. Anak kecilnya sama, terminologi anak kecilnya sama, tapi dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Yesus berkata yang punya kerajaan surga ini ya harus menerima anak kecil dan harus seperti anak kecil, itu intinya ya kita harus menyambut siapa saja termasuk anak kecil, jangan anggap remeh. Harus mengasihi, mencintai siapa saja. Ya anak kecil itu kan tidak memberikan kita keuntungan gitu ya. Apa yang diberikan anak kecil kepada kita ya? Anak kecil nggak bisa bantu kita keuangan, nggak bisa bantu kita tenaga, nggak bisa bantu kita yang hal-hal yang hanya bisa dilakukan orang dewasa. Tapi kita harus menerima mereka kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan juga seperti anak kecil yang menyambut Yesus, yang datang kepada Yesus tanpa berpolitik. Yaitu terminologi anak kecil. Sudut pandang kacamata Yesus ketika memakai terminologi anak kecil ini untuk dipakainya menjadi dasar pengajaran. Sedangkan penulis surat Ibrani ini memakai terminologi anak kecil dengan sudut pandang lain. Anak kecil itu ya makanannya kan susu. Nah kalau susu ya jangan bilang dia sudah menemukan kebenaran ya. Karena dia belum menikmati atau belum pernah merasakan mengicip makanan keras. Di mana ada manis, ada pedas, ada asin ya. Ada gurih, ada yang alot, ada yang kenyal, ada yang ya kan makanan-makanan itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang keras juga, mungkin ada yang lembut, ada yang lunak dan lain sebagainya. Ada duri ya, macam-macam saudara ya. Nah jadi belum tahu kebenaran, dan kebenaran itu kan kompleks saudara. Bahkan kalau kita kita pakai perspektif yang lebih kecil, yakni kebenaran itu adalah Alkitab. Kebenaran itu ada firman Allah. Bahkan firman Allah yang cuma, maafkan saya, satu buku ini saja. Sebab orang kan bisa menjabarkan kebenaran itu dalam banyak angle. Ya, jadi kebenaran itu luas banget. Dan kalau kita persempit bagi iman kita, kebenaran itu hanya Alkitab. Andai kata kita ngomong itu sempit, saudara ya. Alkitab ini saja yang disebut kebenaran dan kita imani sebagai kebenaran ini aja kompleks gitu ya, luas gitu ya. Kebenaran itu bukan cuma sekedar Yesus Tuhan. Kebenaran itu bukan sekedar percaya darah Yesus itu menebus dosa kita. Kebenaran itu bukan cuma percaya adanya surga dan neraka, tapi lebih daripada itu. Benar nggak saudara? Kalau saudara sudah mengikuti tadarusan Alkitab kita ini saja, Bapak Ibu mestinya sudah disingkapkan ya. Apa yang sebenarnya Alkitab kita minta untuk kita lakukan. Dan kalau mau jujur kita inventaris itu ya sudah panjang sekali. Ya, sudah panjang sekali. Misalnya kalau seingat saya dalam beberapa malam sebelumnya, kita diminta untuk sebagai orang Kristen jangan sampai dianggap ketinggalan. Nah itu kan juga kebenaran. Jadi kita nggak boleh jadi orang Kristen yang santai-santai aja sehingga orang atau siapapun bisa melihat kita, kok Kristen tapi santai sih? Kok Kristen tapi ketinggalan sih? Kok Kristen tapi kok nggak kelihatan sih? Itu kan nggak bisa. Itu udah kebenaran juga. Ya, bagian dari kebenaran ya. Nah kalau susu itu ya, kalau anak kecil yang minum susu itu kan ya susu hanya cair ya, ada rasa manisnya dikit, kental-kentalnya dikit, ya udah cuma itu doang. Padahal kalau ngomongin cairan saja kan ada cairan yang lebih light, lebih ringan ya, ada yang lebih manis, ada yang tawar ya, kemudian juga ada yang beralkohol ya, ada yang bersoda, ada cita rasa buah-buahannya kan macam-macam saudara ya. Jadi jelas bayi itu yang minum susu, anak yang masih minum susu itu belum tahu kebenaran. Dan Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen yang berdasarkan waktu. Mestinya kau sudah jadi pengajar, tapi kau masih dasar-dasar kekristenan aja nggak tahu. Kenapa? Karena kau lamban mendengar. Kenapa lamban mendengar? Ya karena kau hanya mau mendengar hal-hal yang kau nikmati saja. Ya. Bahkan bayi pun
Ya, anak kecil pun itu meskipun menyukai susu dipaksa orang tuanya untuk makan yang lainnya, makan bubur, nanti suka makan bubur yang flight ya, apa yang flight lagi, yang light, yang tawar gitu ya, dalam arti nggak ada apa-apanya. Nanti ditambahin lagi apa namanya, sari ayam kah, sari ikan kah ya, kaldunya gitu ya. Nanti sudah cukup dewasa ditambahin apa, runtukan ayam atau suiran ayam, suiran ikan ya. Nanti kalau udah dewasa lagi dicoba untuk makan bukan suiran tapi yang benar-benar masih keras gitu ya. Kan begitu dipaksa sama orang tuanya. Tapi anehnya orang Kristen ya nggak gitu ya. Dia hanya mau aja ya apa yang dia dengar. Kalau dia nggak dengar, dia keluar, dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan ibadah, dia nggak mau jadi Kristen lagi. Yang penting gue percaya sama Yesus. Dia pikir itu adalah cukup ya. Padahal kalau ngomongin tadi ya kebenaran Alkitab, iman kepada Yesus itu memang prinsip dasar ya. Tapi ya bukan kebenaran sejati. Ada banyak aspek kebenaran selain percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Memang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu bisa membuat kita ke surga ya. Tapi selama kita hidup ada banyak kebenaran yang harus kita terapkan dalam hidup kita dan kita hidupi di dalam sisa hidup kita di dunia ini. Kan begitu Saudara ya. Jadi apa namanya? Kita harus melatih ya. Melatih makan yang lebih keras ya. Makanan apa saja yang disajikan oleh kitab tanda kutip ya. Alkitab itu kan sumber lumbung makanan kita. Jadi makan semuanya, kebenaran yang enak di kuping, kebenaran yang nggak enak di kuping, kebenaran yang aneh mungkin, kebenaran yang sudah kita pahami mungkin, itu harus terima semuanya. Selama itu bersumber dari Alkitab. Supaya apa? Supaya kita punya panca indera yang terlatih, kata ayat 14, sehingga kita akhirnya bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah ini yang harus penting Saudara. Dan maafkan saya, ini yang saya bahkan masih sering lihat, masih sering saya lihat, terlihat gitu ya, masih sering saya lihat terlihat dari orang-orang yang bagi saya sebenarnya sudah mestinya matang dalam kekristenannya. Bahkan masih saya lihat, terlihat dari orang-orang yang sudah punya tanda kutip pangkat PDM, PDT ya, pengkhotbah, gembala bahkan di dalam pundaknya atau dalam dirinya. Dan ini maafkan saya, menyedihkan Saudara ya. Saya berharap Saudara tidak seperti itu. Makanya saya mau mengajar Saudara supaya punya kebiasaan membaca seluruh aspek dari Alkitab, seluruh pasal, seluruh ayat, seluruh kitab. Nanti kita akan baca semuanya Saudara sepanjang Tuhan izinkan dan Tuhan belum datang ya. Alkitab yang ada 66 kitab itu kita libas semuanya. Sehingga paling tidak saya pernah mengajar Saudara, Saudara pernah bersama saya ya, memperhatikan apa saja sih dasar-dasar kebenaran itu yang kita bisa temukan, entah tertulis, tidak tersirat atau tersurat gitu ya, di dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Wah tuh banyak banget mutiara-mutiaranya. Kita kadang-kadang seneng dengan satu bentuk batu ya, saya suka batu kecubung, sehingga karena suka batu kecubung menganggap ini yang terhebat. Mungkin Saudara suka batu kecubung karena di tempatmu yang ada hanya batu kecubung. Coba kita jalan-jalan, coba kita lihat luas wawasan kita, di tempat lain mungkin ada batu yang lebih indah yang bukan batu kecubung gitu Saudara ya. Nah itu yang harus kita baca di Alkitab kita. Alkitab itu banyak mutiara-mutiara yang masih tertutup sebenarnya. Kita masih punya selaput ya yang menutupi kebenaran itu. Kenapa? Karena kita nggak ada passion di sana, karena kita nggak ada hati di sana, karena kita nggak mau fokus itu, karena di pikiran kita ya yang baik itu hanya yang kita dapatkan semula, sehingga yang lainnya kita tidak anggap begitu. Jangan jadi orang Kristen yang cupak. Orang Kristen hanya mengimani, menghidupi satu dua ayat atau satu dua pasal atau satu dua kitab saja ya. Kalau begini, maafkan saya berani berkata Saudara salah. Dan kalau Saudara tidak berubah, Saudara sesat. Kalau Saudara tidak berubah juga, tidak mau bertobat juga, Saudara bukanlah seorang Kristen. Karena Alkitab yang 66 kitab itu tidak kau bahas, tapi kau hanya bahas misalnya 1-2 kitab saja di sepanjang usia kekristenanmu, dan kau anggap itu sudah mewakili Alkitab kita. Nggak bisa, Saudara. Makanya saya pernah, nanti habis ini mungkin kita akan ngebahas surat Roma. Dalam banyak buku tafsir yang saya
baca. Banyak teolog juga Perjanjian Baru yang pernah mengatakan, pengkhotbah senior saya mengatakan, guru atau dosen senior saya mengatakan bahwa Roma itu adalah surat yang terhebat, pengajaran yang terhebat di Alkitab kita. Ya, karena bermuatan doktrin yang kuat sekali. Satu sisi harus saya akui memang surat Roma itu ya memang lebih tajam, lebih kuat, lebih bersifat pengajaran dibandingkan mungkin dengan kitab-kitab yang lain. Tapi kalau dibilang terbaik, terhebat ya tidak, saudara. Karena Roma itu hanya nggak ada 1/10 dari seluruh Alkitab kita, ya kan? Kitab kita ada 66 kitab. Jadi kalau cuma satu doang yang kitab Roma yang kita imani, kita hidupi, kita baca, kita gumuli, kita dalami seumur hidup kita, ya saudara ya masih makan susu, masih makan bubur, ya belum hidup dalam kebenaran karena dasar kekristenan yang lainnya saya percaya belum kau imani. Itu ya saudara ya, dipahami ya, dijalankan ya, dimengerti ya. Lanjut. Pasal 6 sekarang, masuk ayat 1, masih perikop yang sama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Nah, saudara perhatikan lagi, ini lebih tajam lagi ya. Karena menyadari mungkin ya kesalahan orang-orang yang beragama Judaism, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sebelumnya yang masih mempercayai agama nenek moyang mereka yang hanya fokus pada 1-2 hal saja. Penulis surat Ibrani ketika bertobat dan menjadi pengajar, ini mulai mengajar ya kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi supaya perluas wawasan kebenaran kita. Ya. Jadi dikatakan dengan tegas di ayat 1, tinggalkan asas-asas pertama. Tinggalkan itu bukan berarti kita mengabaikan, tidak lakukan lagi, tapi maksudnya jangan fokus lagi pada asas-asas pertama. Jadi langkah-langkah awal atau dasar-dasar kekristenan yang awal ya tentang Kristus ya, kayak Kristus itu Tuhan, Kristus itu juru selamat, Kristus itu penebus. Maafkan saya, itu kebenaran saudara. Tapi kalau Bapak Ibu hidup sebagai orang Kristen, fokusnya hanya di situ saja, mendalami itu saja, menganggap itu sudah cukup, itu ajaran tertinggi, yang lainnya nggak perlu, ya Bapak Ibu tidak akan menjadi seperti Kristus gitu. Ya. Saya sepakat dengan penulis Ibrani. Ya. Asas-asas pertama itu bukan ditinggalkan dalam artian terjemahan Indonesia kurang tepat ya. Bukan cuma ditinggalkan atau diabaikan atau tidak diperhatikan lagi, bukan. Itu kan sudah kita ketahui. Itu kan sudah kita imani. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, darahnya mengampuni dosa kita. Sorga dan neraka itu ada. Ya, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan sudah kita imani. Ya, sudah kita yakini. Kayaknya nggak mungkin goyah lah ya soal iman kita seperti itu. Nah, coba sekarang ini ya yang sudah kita imani itu ya coba jangan lagi kita dalami lagi dalam artian kita bergelut di situ lagi ya. Coba pelajari lagi apa yang Alkitab kita ajarkan di sisi yang lainnya. Supaya apa tadi? Supaya kita mulai menikmati tanda kutip makanan-makanan yang lain. Yang sebenarnya makanan-makanan sehat. 4 sehat 5 sempurna. Kenapa saya bilang begitu? Karena sumbernya sama di Alkitab ini. Nah ini makanya Alkitab ini harus dibaca, saudara. Dan makanya saya heran, saudara, kalau misalnya ada orang yang baru bertobat, belum ada setahun gitu ya, belum ada 2 tahun, itu sudah dikasih kesempatan atau panggung untuk berkhotbah, maafkan saya. Ya. Orang yang baru bertobat itu, apalagi nggak ngerti Kristen sebelumnya gitu ya, itu pasti kesulitan untuk baca Alkitab kita, saudara, kalau nggak dituntun. Jadi karena masih awam, ya kesulitan membaca Alkitab, maka saya berasumsi ya, agak sulit di benak saya, di otak saya, memahami bahwa dia dalam setahun bisa mengerti ajaran Alkitab. Apalagi sulit untuk mengerti bahwa dalam setahun orang itu sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Dan mengerti, itu sulit bagi saya. Ya. Itu mengapa juga ketika saya misalnya sampai sekarang kemarin ini kita sudah tidak buka kelas lagi di STT Sangkakala kelas BSD karena kelas yang terakhir kemarin itu ya kelas terakhir ya, kita tidak buka lagi karena memang saya bukan punya STT atau buka STT, tapi saya membuka kelas STT bekerja sama dengan STT Sangkakala itu karena semata-mata karena ingin orang-orang yang
bekerja, tanda kutip ya, melayani Tuhan di Dowe, para pelayan Tuhan di Dowe itu bisa upgrade sekolah tinggi teologi, bisa upgrade teologi dengan fasilitas yang kita buat gitu ya. Itu goalnya. Dan tidak akan buat lagi karena ya hampir semua aktivis Dowe ya sudah saya tawarkan, sebagian besar ikut. Kalau ada yang tidak ikut karena satu dengan lain hal ya sudah gitu ya. Jadi saya tidak akan menunggu mereka atau buka lagi kesempatan untuk memaksa mereka kalau mereka sudah tidak, berkata tidak gitu ya, karena satu dan lain hal, karena kesulitan satu dengan lain hal, ya sudah, mungkin bukan calling mereka untuk mendalami teologi. It's okay. Mungkin mereka mau belajar iman Kristen bukan dari STT tapi dari yang lainnya. Ya itu kan panggilan setiap kita berbeda-beda. Dan saya tidak menerima, maafkan saya, orang-orang yang masuk ke STT yang saya kelola yang baru kemarin bertobat, saudara. Nggak akan bisa, saudara. Saya sudah melihat, saya sudah ada di dalam per-STT-an itu sejak usia 30 tahun sebagai dosen, pengajar, dan pengurus. Berarti sudah hampir nyaris setengah hidup saya ada dalam dunia itu gitu ya. Dan saya cukup paham karena saya dulu benar-benar mengelola sebuah STT, benar-benar mengelola sebuah STT, tidak punya atasan sama sekali, dalam artian atasan yang langsung terlibat aktif dalam hari-hari, day to day, daily-nya di STT. Enggak, saya memang yang menjalankan itu. Pimpinan saya langsung adalah gembala sidang saat itu dan juga ketua sinode saat itu ya. Jadi saya paham banget. Saya melihat kalau ada orang yang lolos begitu karena bukan saya yang interview, ada akhirnya diizinkan oleh dosen tertentu yang menginterview sehingga akhirnya masuk. Terus saya perhatikan kalau baru bertobat itu ya memang nggak bisa, saudara. Ya, baca Alkitab aja masih sulit. ya. Jadi gimana dia bisa terima pengajaran-pengajaran yang berat itu? Ya, maka dia harus ada step dulu, pengenalan akan Kristus. Ya, ikut ke gereja dulu, dengerin khotbah yang sederhana dulu. Ya, ikut komunitas komselnya dia, persekutuan doanya dia, apalah namanya itu, berhubungan dengan masuk dalam persekutuan dengan komunitas Kristen yang lebih kecil dibandingkan gereja yang mungkin hanya 10 orang, beberapa orang, paling banyak belasan orang. Ya, ketika sudah kuat semuanya, sudah melewati ya, ada gesekan dengan teman seiman, ada perbedaan pendapat dengan teman seiman, tidak baperan ya, tetap bisa menghargai pandangan perbedaan dengan orang itu, menghormati orang itu, tapi kita tidak berubah pendirian. Ketika kita sudah kuat, sudah mulai melayani juga, butuh charger yang lebih kuat lagi, ya ikut STT setelah mungkin 2-3 tahun ya, paling tidak 3 tahun bertobat ya, dan terlibat aktif dalam pelayanan 3 tahun itu pun, itu bukan orang awam biasa, mungkin bisa. Tapi kalau baru bertobat ya, terus tiba-tiba masuk ke STT ya, dasarnya belum kuat, saudara. Tapi sebaliknya juga dalam sudut pandang yang berbeda, banyak orang-orang Kristen gitu ya yang merasa cukup dengan dasar-dasar kekristenan itu saja, sehingga ketika berdiskusi, ketika adu pandangan, berpendapat ya, maafkan saya, cetek sekali ya, karena tadi wawasannya nggak luas ya, tidak diasah gitu ya, yang dia tahu ya hanya itu aja gitu ya. Jadi orang yang tahu ayat, orang yang hafal ayat juga orang yang belum tentu saudara paham akan Alkitab, karena bisa jadi ayat-ayat yang dihafal ya hanya ayat-ayat itu saja. Jadi jangan kagum juga Bapak Ibu, dan juga jangan merasa hebat kalau sudah menghafal beberapa ayat ya. Karena tadi saudara, nggak mungkin lah ada orang bisa hafal seluruh ayat yang ada di Alkitab kita, itu impossible saudara. Impossible ya. Jadi makanya saya tidak begitu suka harus menghafal ayat itu. Lebih baik sering baca firman Tuhan, sering baca Alkitab, supaya ayat-ayatnya itu melekat di dalam pikiran kita. Bukan ayat angkanya, di mananya, ya, tapi isinya, kontennya. Itu yang paling penting, saudara. Ya, karena itu yang nanti menjadi senjata kita, menjadi andalan ketika kita menghadapi setan, menghadapi pergumulan, ya. Itu menjadi obat kita ketika kita dalam lembah kekelaman, dalam padang gurun. Nah, itu akan menjadi penghiburan kita ya. Kalau kita ingat ya, ada ayat yang berbunyi kurang lebih begini ya. Dan itu saya alami ya. Saya tidak banyak hafal ayat, saudara, tapi ayat-ayat itu ada di otak saya gitu ya. Sehingga ketika saya ada pergumulan, ada kayak beban berat, ada butuh sesuatu, terus tiba-tiba berdoa,
ada itu muncul tuh ayat-ayat itu yang tadinya tersembunyi di mungkin bagian terdalam di otak saya gitu ya, tiba-tiba muncul itu ya. Nah, dengan kecanggihan zaman sekarang, kalau saya ingat kalimatnya kurang lebih begini dan saya pengen confirm itu ayatnya bunyinya gimana, tinggal cari di Google aja kan, ya. Ayat-ayatnya saya ingat kalimatnya gimana, tinggal cari ya di Alkitab ya, apa di Google juga bisa atau di konkordansi, ketemu ayatnya, sederhana. Jadi ya kalau bagi saya sekarang ngafal ayat ya ngapain gitu, yang penting isinya itu diserap sungguh ya, kontennya itu dapat gitu ya. Ya, jadi kita jadi orang yang seperti itu, saudara ya. Jadi jangan terus pada asas-asas dasar ya, tapi harus kepada perkembangan yang penuh ya. Ajaran-ajaran itu kan berkembang. Yesus Kristus Tuhan, ya. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kita selamat, ya. Saya imani itu. Tapi habis itu ngapain? Habis itu apa yang Tuhan ajarkan? Kan nggak melulu itu. Kalau itu saja cukup, maka Alkitab kita mestinya paling nggak dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu, isinya cuma itu. Tapi kan nggak. Berarti kita harus belajar yang lainnya lagi, saudaranya. Jadi kita nggak lagi cuma mengandalkan pertobatan kita, nggak lagi mengandalkan hal-hal yang semestinya itu ya dilewati atau sudah dilewati oleh semua orang Kristen ya, tentang mengalami mujizat kah ya, tentang oh saya dulu ditumpangi tangan sama pendeta ini ngalamin ini, oh saya pernah menumpangi tangan begini jadi begini, oh saya dulu dibaptis mengalami ini, oh saya pernah melihat orang dibaptis begini. Itu kan semua orang melewati itu, mestinya semua orang mengalami itu, mestinya saudara, kalau dia memang benar-benar datang kepada Tuhan dengan sungguh. Itu kan hanya dasar-dasar saja. Jadi ngapain kita akhirnya selama kita hidup jadi orang Kristen, yang kita hafal, yang kita ingat, yang ada di memori kita hanya peristiwa-peristiwa soal hal-hal seperti itu. Bukan tidak penting, tapi ada banyak lagi aspek dalam iman Kristen yang mestinya sudah kau dapatkan dan kau hidupi, dibandingkan alih-alih hanya mengingat soal hal-hal tadi ya. Nangkep saudara ya? Ya. Yaitu makanya saya sekarang bicara kepada saudara, kalau saudara pernah atau ketemu saya gara-gara misalnya khotbah saya tentang Gog dan Magog, karena saya yakin beberapa saudara, sebagian besar mungkin saudara di luar the way ya, yang akhirnya sering nyangkut di channel YouTube ini gara-gara mungkin khotbah Gog dan Magog saya. Saudara suka Gog dan Magog karena saudara suka dengan topik-topik akhir zaman. Tapi jangan berkutat di situ aja, saudara. Maafkan saya jago tentang apapun tentang akhir zaman, ya tapi kalau nggak paham tentang dasar-dasar kekristenan yang lain, selain percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya mau jadi apa? Jadi kita hanya fokus menunggu akhir zaman saja gitu. Padahal sepanjang sisa menunggu waktu akhir zaman bagi kita dan bagi dunia ini, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan yang bermanfaat bagi banyak orang, bisa bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, dan bisa menyenangkan hati Tuhan, tapi kita nggak lakukan karena fokus kita pada akhir zaman. Maka saya cuma senyum-senyum saja dan ketawa-ketawa saja kalau ada orang japri saya tiba-tiba atau bikin komen, ya pasti bikin khotbah tentang akhir zaman dong, akhir zaman aja pasti, yang lainnya nggak usah gitu. Saya cuma senyum-senyum aja. Dan kalau itu dilakukan oleh hamba Tuhan lain ya silahkan ya, mungkin dapat panggilan khusus untuk itu. Tapi kalau saya memahami semua topik di Alkitab itu menarik untuk dibahas. Kalaupun tidak menarik untuk perasaan hati kita, tapi saya percaya dan saya benar-benar memahami itu penting juga untuk saya, meskipun saya nggak suka. Ya saudara ya. Ya. Saya sudah melewati fase-fase pelayanan yang menekankan mujizat. Ya. Bukan tidak penting sekarang bagi saya sudah mengalami itu. Saya sudah mengalami melihat dengan mata telanjang sendiri, ada orang yang ABCD, semuanya sebutkanlah saudara, mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Bahkan saya sebagai pelayan Tuhan, menumpangkan tangan berdoa bagi orang, dan orang itu mendapatkan mujizat dengan banyak problematika yang berbeda-beda. Saya sudah alami fase itu di masa lalu saya. Sekarang kalau saya tidak ngomongin mujizat, bukan berarti saya tidak percaya. Saya sudah mengalami hal itu di masa lalu saya. Saya ambil bagian lagi untuk apa? Untuk hal-hal yang lainnya.
buat diri saya, supaya saya semakin dewasa, dan karena kapasitas saya sekarang sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai gembala, saya mau mengajarkan juga aspek-aspek yang saya pentingkan karena ini supaya membuat saya dewasa kepada jemaat saya, kepada orang yang mau dengar saya, sehingga mereka juga bertumbuh dewasa. Dan tidak, saya katakan saya tidak percaya mujizat. I believe miracle itu. Saya percaya mujizat itu. Tuhan yang saya sembah itu dulu, sekarang, dan selamanya sama. Mujizatnya tidak pernah berakhir. Kecuali nanti langit dan bumi ini lenyap. Di surga bagi saya nggak ada mujizat yang tanda kutip seperti mujizat di bumi lagi. Nggak ada sakit, nggak ada malapetaka, nggak ada penderitaan. Di surga semuanya indah. Kita sudah mengalami mujizat yang sempurna itu, kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Saudara, sama-sama kita belajar ini ya, supaya saudara juga jadi orang Kristen yang komprehensif, orang Kristen yang iman atau dasar imannya tuh bukan cuma 1-2 saja, tapi seluruh aspek dasar iman Kristen kita kuasai, paling tidak kita pahami, paling tidak saudara kita mengerti ya, sambil nanti pelan-pelan coba kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu ya. Ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalib lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini yang saya khotbahkan di hari Minggu, cuma saya nggak pakai ayat ini. Jadi surat Ibrani ini ya begitu luar biasa tajam ya. Jadi kalau orang sudah tahu kebenaran dan dia sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi pengampunan bagi dia. Itu Ibrani 10, nanti kita akan bahas. Ibrani pasal 4 kemarin yang kita bahas, kalau orang itu sudah lepas dari dosa di masa lalu, terus dia dengan sadar berbuat dosa lagi atau melakukan dosa yang sama lagi, maka orang ini, kata peribahasa itu, seperti anjing yang kembali pada muntahnya, seperti babi yang kembali pada kubangannya ya. Orang seperti ini lagi kondisinya akan jauh lebih berat, lebih sulit daripada sebelumnya ya. Dan di dalam pasal yang ke-6 ini ditegaskan bahwa orang yang seperti ini tuh menyalibkan anak Allah lagi bagi diri mereka, menghinanya di muka umum. Kenapa? Dia sudah tahu kebenaran, hatinya sudah diterangi, dia sudah mengecap karunia surgawi, udah mendapat bagian dari dalam pelayanan Roh Kudus bersama Roh Kudus, sudah tahu firman yang baik dari Allah itu apa, ya, sudah tahu tentang banyak hal bahkan tentang akhir zaman, tapi dia murtad lagi. Murtad lagi itu bukan semata tinggalkan iman Kristen ya, tapi berdosa lagi juga. Menyangkal apa yang dia baca, dia imani sebelumnya, itu udah murtad ya. Dia tidak mungkin diperbaharui lagi sedemikian. Kita katakan hingga mereka benar-benar bisa dipulihkan lagi. Makanya saya khotbah kemarin di hari Minggu itu menekankan bahwa kalau kita sudah bertobat, hidupi pertobatan kita dengan sungguh. Jangan main-main. Karena kalau kita jatuh lagi, kata penulis Ibrani di pasal 4 kemarin, lebih baik orang seperti ini, atau di Petrus ya kita baca, ya kita sudah terusan surat Petrus, orang ini lebih baik tidak dilahirkan. Karena ya mendingan dia nggak usah bertobat gitu loh. Karena orang ini akan masuk ke area wilayah yang lebih sulit lagi daripada sebelumnya. Nah makanya kalau sudah bertobat ya jangan nanggung. Kalau mau bertobat atau saudara sedang mempertimbangkan saudara lagi mau bertobat nih, belum bertobat nih ya. Kalau ada misalnya dengar program ini lagi mempertimbangkan, saya mau bertobat lah. Nah itu tadi ya, harus benar-benar jangan nanggung. Ya, saya hanya mengutip Alkitab, kalau kau mau nanggung hanya sekedar bisa dapat pacar, dapat istri, dapat suami, saya mau bertobat supaya saya dapat warisan misalnya, dapat pekerjaan yang bagus misalnya, bisa melayani Tuhan misalnya. Lebih baik saudara nggak usah bertobat. Itu kata Alkitab, saya hanya mengutip Alkitab katakan. Bukan tidak penting, pertobatan itu penting. Justru karena begitu pentingnya pertobatan atau masuk dalam fase dalam hidupmu kau mengalami pertobatan, pertobatanmu harus kau buahi sehari-hari. Artinya sepanjang sisa hidup kita, sehabis bertobat, kita harus hidup dalam pertobatan. Nah itu yang penting saudara. Ya. Jadi mahal itu pertobatan itu. Konsekuensinya besar ya.
Resikonya harus kau hitung dengan matang. Nggak bisa asal-asalan dalam pertobatan. Karena kalau kau asal-asalan, ya saudara nggak jadi apa-apa. Lebih baik orang jahat di luar sana karena emang nggak kenal kebenaran daripada saudara tahu kebenaran tapi masih berbuat jahat. Kan begitu. Ya, mereka berbuat jahat karena nggak tahu hukum Tuhan tuh gimana. Perintah Allah tuh bagaimana. Mereka berbuat jahat karena mereka nggak tahu Injil kebenaran tuh bagaimana. Tapi saudara tahu, terus sengaja lagi dengan sadar berbuat salah. Apa artinya? Wah, saudara berarti menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Itu kalau menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya, andai kata Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam kategori orang yang menyalibkan Yesus kedua kalinya, saudara dan saya itu, kita itu lebih jahat daripada orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka baru kalau tanda kutip menyalibkan Yesus sekali. Tapi kita yang sudah percaya bahwa Yesus memang tersalib, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat karena dia bangkit dan juga naik ke surga. Nah, kita dalam hidup kita, di sisa hidup kita ini, nyalipin dia lagi. Mestinya kita imani dia sudah di surga bersama dengan Bapa, menyiapkan tempat terbaik buat kita supaya kita nanti bersama dengan dia dalam kekekalan. Kita bawa dia, paksa dia untuk turun kembali dan disalibkan dia lagi. Jahat, saudara. Ya. Nah, itu makanya orang seperti ini tuh kalau kita baca, ikuti tadarusan kita, ya nggak akan dapat kehidupan kekal, kematian, api yang menghanguskan yang akan dialami orang-orang seperti ini. Ya, Bapak Ibu bertobat ya. Kalau khilaf di masa lalu bertobat, itu udah lalu, minta ampun sama Tuhan. Sekarang kita natapnya yang benar, hidup dalam pertobatan yang benar. Ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ya. Jadi semua kita kan sudah dapatkan anugerah itu. Diumpamakan tadi tanah tadi, ya hujan itu datang dari atas ke bawah, dihisap air hujan itu ke tanah, mestinya tanah itu menjadi cukup makanannya, sehat gitu ya, mestinya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah lezat, yang berbuah indah, menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau tanah itu hanya menumbuhkan ilalang, ya semak duri, rumput duri, ya, maka ya tanah itu ya mestinya harus dibajak atau bahkan dibakar gitu supaya ya unsur-unsur haranya atau apalah gitu ya, itu baik lagi dan unsur-unsur jahat di tanah, kutuknya tadi ya tidak ada. Supaya ketika tanah itu kemudian nanti dialiri atau dibasahi oleh air hujan dan kemudian ditanam benih, tanah itu bisa menghasilkan yang baik. Sebab kan kalau semak duri itu kan bukan saja dicabut doang selesai, itu ada akar-akar di bawah. Saya kebetulan punya halaman kecil di luar, itu saya tanami rumput yang cukup bagus. Saya tidak tanam rumput yang aneh-aneh, tapi rumput yang jelek itu, ilalang itu selalu ada. Mungkin setiap sebulan sekali paling tidak harus dicabuti, saudara, supaya bagus lagi. Itu dari mana? Pertama, dari dulu sebelum saya tanam rumput yang bagus itu, ada ilalang-ilalang seperti itu yang mungkin sudah saya cabut, tapi ya ada benihnya atau ada akarnya masih ada. Atau kalaupun sudah hilang ya, kalau saya sih merasa tidak hilang karena saya tidak olah tanah itu dengan sedemikian rupa seperti seorang petani yang mau menanam padi dan jagung di sawahnya ya. Saya hanya bersihkan saja, mungkin ada pertinggal-pertinggal, saya cabut rumput liarnya, akar-akarnya yang terdalam masih ada gitu, sehingga akhirnya ya lambat laun tunasnya tumbuh lagi. Atau mungkin juga dibawa oleh burung-burung ya. Entah biji-bijian apakah, ya entah itu apakah, sehingga tertiup angin juga bisa. Sehingga akhirnya tanah itu ya ada tadi ya, ada semak duri, rumput duri yang mungkin terbawa angin, akhirnya tertanam di situ, berakar di situ, dan akhirnya tumbuh di situ. Ya, jadi hujan itu bagi semua tanah. Tapi ada tanah-tanah yang menghasilkan hal yang baik, ada tanah-tanah yang tidak menghasilkan hal yang baik. Jangan sampai saudara seperti itu. Ya. Saudara terima kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa. Sama semua orang Kristen mengalaminya. Bahkan bukan saja semua orang Kristen, semua manusia mengalaminya. Pengampunan itu kan diberikan Tuhan kepada dunia ini. Seisi dunia ini, seluruh umat Tuhan. Umat manusia. Ya. Tapi ya
Ada yang terima, ada yang tidak terima. Yang terima ada yang benar-benar mau menghidupinya, ya. Ada yang sekedar terima doang. Ini yang diibaratkan semak duri tadi, ya. Jadi saudara kalau tidak bertobat dengan sungguh, masih buat dosa, saudara menyalibkan Tuhan kedua kali, ya. Dan orang yang seperti ini, orang yang menghina Tuhan di depan umum seperti ini, ngakunya Kristen, tapi hidupnya, maafkan saya, kayak dikuasai setan. Ini nggak jadi kesaksian yang hidup. Saya tidak bilang tidak ada pengampunan lagi bagi orang ini, tapi bisa jadi ya, orang ini kemudian bertobat dan Tuhan ampuni. Tapi Alkitab saya mengatakan, orang kalau sudah hidup jadi orang Kristen, ya, sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, terus jatuh dosa lagi, apalagi dengan sadar dia berbuat dosa lagi, maka orang ini akan berada dalam situasi yang sulit. Yang saya bahasakan dalam khotbah hari Minggu kemarin itu seperti ada orang terjebak dalam lumpur hidup. Dia bergerak semakin terhisap, dia diam pun tidak bergerak sama sekali, dia akan terhisap pelan-pelan. Intinya, dia akan tetap mati. Kecuali ada intervensi. Ya, ada orang tiba-tiba datang, entah dari antah berantah, di ranting, dan dia ditarik keluar. Bisa jadi orang-orang yang sudah jatuh dosa ya, berulang-ulang ini, Tuhan kasih karunia. Tuhan berikan privilege, atau Tuhan pilih langsung dia, untuk dia bertobat. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan perlakukan semua manusia seperti itu? Bukankah itu hak-haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan, dan tidak terjadi atas semua kita? Supaya kita tidak mati terhisap lumpur hidup itu bagaimana? Ya hati-hati dalam berjalan. Supaya kita menginjak tanah yang padat benar-benar. Waspada, berjaga. Kan begitu, saudara. Nangkep ya? Jadi hidup ini juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Bahkan lewat hal-hal yang kecil seperti tadi saya jelaskan. Lanjut ya. Ayat 9 perikopnya baru, berpegang teguh pada pengharapan. Tapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Pastilah orang Kristen itu yang sudah percaya itu ada hal yang baik karena dia sudah terima keselamatan. Janji keselamatan itu sudah menjadi miliknya. Ya. Sebab Allah ayat 10 bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya, terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya, perbuatan baik kita, persembahan kita yang kita berikan kepada gereja, persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan lewat gerejamu, pertolonganmu kepada hamba-hamba Tuhan di pedalaman, kasihmu kepada sesama manusia, itu Tuhan ingat, Tuhan lihat itu kok ya. Ya. Tuhan tahu kok itu ya. Jadi ia nggak mungkin lupa dengan semua pekerjaan itu ya. Tapi perhatikan ayat 11. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi perbuatan baik yang hal tadi yang disebutkan dan yang ditulis di ayat yang ke-10 tadi, yaitu Tuhan pasti ingat, Tuhan tahu kok, Tuhan perhatikan itu, Tuhan gak lupa kok. Tapi kata penulis Ibrani, ya, dia ingin supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh, ya, hidup dalam pengharapan terhadap Yesus itu. Dengan cara apa? Ya, melakukan banyak hal lainnya, mempraktekkan banyak hal lainnya. Dikatakan di ayat 12 supaya kamu jangan jadi lamban, jangan jadi orang Kristen yang kalau orang tidak sempat ngobrol sama saudara, tidak berkenalan dengan saudara, orang itu tidak tahu siapa saudara. Makanya harus aktif menunjukkan iman kita lewat perbuatan. Itu yang dikatakan di ayat 12 yang saya pahami. Supaya orang di luar sana tanpa berkenalan dengan kita, tanpa tahu nama kita, tanpa tahu agama kita, karena kita belum berkenalan dengan intim, menanyakan agama kan aneh gitu ya. Ya saya makanya belum lama kan lesin anak saya online gitu ya. Adalah salah satu kursus bahasa Inggris online yang banyak ada di internet kan. Gara-gara pandemi kan semua kursus tiba-tiba online. Saya mau ikutin lah nih, supaya anak saya juga habis sekolah nggak main game, tapi juga ada kursus lah lewat internet gitu ya. Terus sampailah dalam satu lembaga kursus gitu,
di form pendaftarannya ada pertanyaan agama, saya bilang, saya dalam hati, wah ini nggak bener nih. Masa mau kursus, saya sebutkan aja ya, kursus bahasa Inggris gitu ya, bahasa asing. Kok lembaga kursusnya nanya agamanya? Apa urgensinya coba? Ya, nanya agama ketika kita mau sekolah atau mau kursus. Kecuali mungkin sekolah yang formal benar-benar ya. Karena sekolah, pihak yayasan itu harus tahu dong kalau ada orang beragama lain kan dia berkewajiban untuk memfasilitasi ya orang ini untuk bisa bertumbuh agamanya di sekolah selama dia sekolah di situ. Atau kalau sekolah itu yayasan itu tahu ini orang beragama yang lain sedangkan di yayasan di sekolah itu hanya menyediakan karena sekolah yang berdasarkan agama gitu ya, hanya mengajarkan agama tertentu saja supaya diinfokan, loh Bapak ini agamanya beda Pak, di tempat kami ini sekolah misalnya sekolah Kristen, agamanya Kristen, Bapak kan misalnya Muslim, Bapak Hindu, Bapak Buddha, Bapak penganut kepercayaan. Kalau anakmu di sini kita tidak bisa punya fasilitas Pak untuk mengajarkan agama karena kita sekolah Kristen. Gimana Pak supaya kami juga nggak salah nanti? Oh nggak apa-apa, saya titipin aja anak saya. Berarti ada perjanjian kan? Oh, selama anak ini di sekolah ini ya pelajaran agamanya pelajaran Kristen di atas materai sehingga sekolah juga aman. Nah kalau formal sih oke, tapi kalau informal kayak kursus-kursus yang kapan saja bisa kita keluar, sertifikatnya juga tidak terlalu penting, ijazahnya juga tidak terlalu signifikan gitu ya. Ditanyain agama tuh aneh bagi saya gitu ya. Makanya saya langsung waduh nggak bener. Ya. Bagi saya juga kalau kursus bahasa asing, bahasa Inggris, terus kursusnya tuh misalnya agape gitu ya, terus formulirnya juga ada Kristen, saya juga malas gitu, ngapain gitu loh ya, ini apa gitu loh, kecuali ya yayasan Kristen, kecuali itu misalnya gereja yang bikin kursus ya, karena mungkin di kursus itu ada doa dulu ya, mungkin lah ya penting, tapi juga nggak perlu juga lah gitu, jangan lebay juga lah saudara. Kursus Inggris kok sampai ke sana gitu ya. Ya, mestinya ya nggak perlu ditanyakan. Dan saya jujur aja sih ya sama mungkin ya sama orang yang sudah berpikiran maju, agama itu agama itu pilihan. Ya, berbeda agama itu biasa saja kalau bagi saya ya. Ya. Jadi meskipun dikatakan ketika firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat seluruh surga bersorak-sorai, itu ada ayatnya, tapi bagi saya orang lain yang berbeda agama sebelumnya dengan kita terus menjadi Kristen itu sesuatu yang biasa, karena kan Tuhan memerintahkan kita untuk menginjil di amanat agung itu. Jadi kalau karena hidup kita, karena kesaksian kita, karena pengajaran kita, ada orang akhirnya tertarik menjadi Kristen terus akhirnya bertobat, itu kan sesuatu yang biasa aja, lumrah aja. Mungkin aja sebaliknya juga bagi saya, kalau ada orang Kristen terus akhirnya memilih untuk menjadi murtad terus mengakui agama lain, bagi saya juga biasa-biasa aja, itu pilihan dia kok. Ya, sejak di Alkitab ada orang yang sudah hidup dalam kebenaran juga akhirnya memilih untuk tinggalkan Tuhan. Banyak sekali kan di Alkitab itu, ada banyak. Bahkan nabi palsu ada, guru palsu ada, ya. Bahkan orang yang sudah dianggap pemimpin akhirnya murtad juga ada. Jadi bagi saya biasa sajalah. Makanya tadi ya, kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan di dalam hati, menguasai atau mengetahui atau mengimani kebenaran secara komprehensif, secara utuh. Dan juga wawasan kita harus diperluas. Sehingga akhirnya kita tidak jadi orang yang bereaksi yang berlebihan gitu. Ketika ada orang yang beragama lain menjadi Kristen, terus kita puja-puji, tapi ternyata ya ada motivasi tersembunyi ketika dia menjadi Kristen. Ngapain gitu ya? Ya, ada orang dari agama lain jadi Kristen, ya, ditanya di soal iman barunya, padahal kita tahu ya dia jadi Kristen karena pernikahan. Ya, kalau mau ditanyakan ya mungkin 2-3 tahun, 5 tahun berikutnya, ketika kita tahu pernikahannya itu Shekinah Glory, pernikahannya itu baik, harmonis, dan orang ini yang pindah agama karena pernikahan ini memang imannya kelihatan lewat perbuatan, bertumbuh dengan sungguh. Nah itu barulah
Jadi kalau ada orang baru pindah agama, ya nggak usah lah kita gimana-gimana gitu. Biasa aja. Juga jangan terlalu ngutukin banget orang-orang yang pindah agama dari Kristen jadi murtad gitu ya. Biarin aja itu pilihan mereka. Bagian kita ya, kita pertumbuh dewasakan iman kita, terus kita coba ekspresikan iman kita itu, kita tunjukkan dengan vulgar telanjang kepada orang-orang di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab saudara, ya. Suami, istri, orang di rumah, anak, orang tua dan lain sebagainya, ya. Sambil kita terus menjadi saksinya Tuhan, sehingga orang yang tidak Kristen di luar sana bisa kenal iman Kristen kita lewat perbuatan kita. Nanti kalau mereka percaya, ya kita merasa itu pilihan mereka. Kalau nanti kita lihat juga ada teman kita yang bertumbuh sama-sama di satu gereja tiba-tiba murtad, ya itu pilihan dia. Yang penting sepanjang kita bergaul dengan mereka, siapapun itu, yang Kristen atau yang tidak Kristen, kita terus menjadi kesaksian yang hidup. Kan begitu. Kalau soal pilihan kan pilihannya pribadi, ya. Kita nggak bisa campur tangan terlalu jauh gitu, ya. Dan kalaupun nanti salah, biarlah penghakimannya Tuhan, bukan kita. Kalau itu saya, gitu saudara ya. Lanjut. Ayat 13 ya. Bener ya? Ayat 11 kita bacalah. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sudah saya baca tadi ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini menarik dihubungkan dengan janji Tuhan kepada Abraham. Dikatakan tadi di ayat-ayat tadi, biasanya orang bersumpah itu kepada orang yang dilakukan oleh coba kita cek dulu ya. Biasanya ayat 16 ya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakari segala bantahan. Biasanya sumpah itu diikrarkan, diucapkan kita ya bagi demi orang yang lebih tinggi. Saya ngapain bersumpah kepada anak saya yang otoritasnya di bawah saya? Ya udah saya ngomong aja ya, tidak gitu ya. Ya, karena ya lu mau denger apa enggak ya udah. Tapi kalau saya harus berhadapan misalnya dengan presiden atau dengan ketua sinode atau dengan orang yang otoritasnya di atas saya hormati jauh lebih senior dari saya, mungkin saya harus bersumpah untuk satu hal, dua hal. Meskipun ada firman yang mengatakan jangan bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi ya. Tapi Bapak Ibu sudah saya pernah khotbahkan itu, kalau nggak salah juga sudah saya sharingkan juga dalam tadarusan ini, bahwa bukan inti masalah sumpahnya. Cuma kadang-kadang manusia itu bersumpah itu menganggap sumpah kepada manusia itu bisa dibatalkan ya. Sedangkan kalau nazar kepada Tuhan itu pasti digenapi. Padahal Tuhan mau kita jangan bersumpah demi apapun aja deh. Ya aja, katakan ya, tidak katakan tidak. Tapi kalau mau bersumpah pun, sumpah harus dijalankan. Nah, biasanya sumpah itu kita ikrarkan kepada orang yang otoritasnya lebih tinggi. Maka Tuhan tuh mestinya nggak bersumpah kepada Abraham. Tangkap ya, orang Tuhan lebih tinggi kok. Tapi Tuhan sengaja berjanji, bersumpah ya, mengikrarkan janji kepada Abraham, bahwa aku akan memberkatimu dan membuatmu sangat banyak. Itu supaya apa? Supaya Abraham itu ya tadi, yakin banget, punya keyakinan yang penuh bahwa Tuhan yang jauh lebih superior ini berani bersumpah sama dia, sehingga dia benar-benar dengan sabar dan akhirnya mendapatkan sesuatu itu, yakni punya anak, anaknya
beranak cucu, dan akhirnya jadi sejumlah besar orang dan bahkan menjadi sebuah bangsa yang besar. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya. Jadi Allah itu yang pasti ketika bersumpah ya, dia pasti akan tepati janjinya, dia tidak berdusta. Ya. Dia pasti akan tepati. Itu digambarkan seperti ayat yang ada di ayat 19 itu seperti jangkar yang kuat ketika kita dilabuhkan, ya, ketika kita kapal mau berlabuh, kita lemparkan sauh yang kuat, jangkar yang kuat, maka mau ada apapun ya di dalam pantai itu ya, kapal kita tetap akan ada di situ ya, karena jangkarnya kuat, sehingga ada gelombang, badai, apapun terombang-ambing iya, tapi tidak akan kemana-mana ya, tetap di situ posisinya. Jadi apalagi kita punya pemahaman iman bahwa Yesus adalah imam besar kita ya, pengantara kita. Makanya di penghujung Ibrani pasal ke-6 ini kita ditekankan oleh penulis Ibrani bahwa berpeganglah terus pada pengharapan, itulah judul dari Lembaga Alkitab Indonesia tadi ya. Pengharapan kita pada Yesus. Ya. Yesus kalau sudah berjanji, dia pasti tepati janji. Dan kita nggak usah klaim-klaim janji Tuhan itu ya. Karena Tuhan kalau sudah berjanji, dia nggak mungkin lupa sama janjinya, itu saja. Ya. Abraham dijanjikan Tuhan beranak cucu penuhi bumi. Ketika Abraham taat saja, menunggu waktunya Tuhan, ya, dia dapat Ishak. Bahkan ketika Abraham percaya janji Tuhan bahwa dia akan beranak cucu penuhi bumi, ketika Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan, dia tetap jalankan itu. Kenapa? Karena Abraham tahu, ya, dia dijanjikan beranak cucu, belum tentu dari Ishak. Andai kata Ishak diambil Tuhan lagi, Tuhan pasti akan berikan anak cucu yang lainnya, meskipun dia udah usia di atas 100 tahun. Itu begitu kerennya iman Abraham, ya. Sehingga dia tidak pernah membatasi apapun janji Tuhan itu dari 1-2 objek, 1-2 kasus, tapi dia percaya secara holistik bahwa Tuhan kalau sudah berjanji tidak ingkar janji. Kerjakan aja bagianmu, hiduplah terus dalam pengharapanmu akan Tuhan, maka dia yang imam besar kita pasti akan menolong kita, memberkati kita dengan luar biasa. Semoga tadarusan Alkitab kita di malam hari ini memberkati saudara, menjadi bekal saudara dalam mengarungi minggu ini. Senang kalau saudara diberkati, senang kalau saudara bertumbuh imannya lebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah di penghujung, sudah 1 jam lebih kita bertadarusan Alkitab, dan saya berharap semuanya diberkati, dan kalau diberkati mohon di-sharingkan program ini kepada yang lainnya, dikenalkan program ini kepada yang lainnya. Nggak usah jauh-jauh lah kalau memang saudara tidak mau share ini di sosial media saudara gitu ya. Mungkin di-sharingin kepada istri atau suami atau anak orang tua atau ipar atau saudara kandung, sahabat kita, sehingga mereka juga boleh bertumbuh bersama ya. Nah ya, memang kan program seperti ini itu ya jarang gitu ya. Darusan Alkitab itu, baca Alkitab ya setiap pasal sehari itu jarang dilakukan, karena ya tadi ya, mungkin kalau dulu sebelum pandemi tanpa ada digital gini, pelayanan online begini, kita kesulitan. Bagaimana mungkin kita bisa tadarusan Alkitab setiap hari ya di gereja ya. Orang juga datang setiap hari ke gereja kan juga sulit. Maka kalaupun ada ya tidak efektif gitu ya. Yang datang cuma 1-2 orang saja. Ya di online ini saya pakai kesempatan itu ya. Jadi saya tinggal duduk manis, siapkan materi, berdoa sama Tuhan, terus rekaman, terus saya sharingkan ini. Jadi kalau diberkati saudara karena program ini, tolong dikenalkan, karena banyak orang lain mungkin pengen program tadarusan Alkitab tapi tidak tahu, karena belum kenal program ini ya dia tidak mengikutinya. Ya siapa tahu ada juga yang diberkati dan akhirnya kita dapat upah dari Tuhan kan saudara ya. Ya di like boleh, dikasih komen boleh ya. Yang di atas segalanya saya sih berharap dukungan doa saudara ya buat pelayanan kami ini ya, itu paling penting. Kalau saudara diberkati lebih sama Tuhan, ingin memberkati pelayanan digital kami, silahkan ya ditabur, ada persembahan, ada nomor rekening yang ada supaya saudara juga bisa
mendapatkannya ya, bisa tahu dan bisa disalurkan lewat nomor rekeningnya. Dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Dan kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami doa agar kami semua diberkati dan mampukan kami Roh Kudus jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya Tuhan akan pelihara kami dan pakai kami dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.